Tauhid, kalimat tahlil la ilaha illallah. Ada yang baca zikir kalimat tauhid, ada yang tasbih, ada yang istighfar, dan ada juga yang baca selawat buat zikir wiridan. Secara umum kata Allah Ta'ala, orang kalau udah zikir hatinya tenang, insya. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan, ayo sama-sama kita pikirkan, apakah setiap zikir yang kita lapaskan dan lidah kita ini bisa membawakan ketenangan dari Allah Subhanahu? Zikir majikir tiap minggu, tiap hari, pala pusing mulu misalkan. Zikir mazikir hampir tiap minggu, madis ini, tapi rungsek hati, ya. Lalu kita berisalatul mu'ana Sayyidur Al-Habib Abdul Hadid mengatakan zikir itu membawa keberkahan yang begitu dahsyatnya, luar biasa. Apalagi yang kita baca selawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi PR kita adalah apakah zikir yang kita baca ini setiap bulan yang udah jalan sampai 5 bulan 6 bulan ini berdampak baik dalam hidup kita. Satu, berdampak hati kita mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kira-kira? Kalau kita udah ngerasain mungkin asarnya misalkan tenang saja, saya yakin yang datang bakalan datang lagi. Yang datang bakalan datang lagi. Karena kata Allah nggak mungkin dusta. La tukhliful mi'ad. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Siapa orang yang hatinya istiqamah bisa berzikir, pasti hatinya tenang. Tapi terkadang banyak orang-orang yang dia zikir mazikir tapi ngeluh mulu, pusing mulu. Masalah ini. Betul nggak? Jadi perlu dipertanyakan dia zikirnya. Berarti zikirnya tidak mendatangkan nur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi sesuatu yang buat tenang bukan yang namanya uang yang banyak, bukan. Kata Allah, bukan kata saya. Bukan yang rumah yang besar, bukan. Ya. Bukan yang mobil yang bagus, bukan. Bukannya punya pekerjaan yang tinggi pangkatnya, bukan. Tapi kata Allah, siapa orang yang zikir, ya tidak ada sesuatu pun yang bisa membuat hati kita tenang melainkan zikir kepada Allah Subhanahu. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana cara upaya kita, zikir kita ini bisa mendatangkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang satu upayanya adalah az-zikru bil ikhlas. Kita harus zikir dengan ikhlas. Jadi datang ke sini bukan lantaran karena nggak enak sama Ustaz Salih. Wah, anak kalau nggak datang nggak enak, udah diundang. Atau karena sama Bang Dedi, atau karena yang lain, tapi ikhlas murni datang ke tempat ini untuk zikir karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama syaratnya harus ikhlas. Apa? Ikhlas. Yang kedua, setiap lapas kita zikir di rumah, ba'da sholat, ba'da maghrib, ba'da subuh, kita zikir subhanallah, dan yang lain-lain. Betul nggak? Belum baca ratib tiap malam Jumat. Betul nggak? Kan kepengen hilangnya ham dalam hati kita. Pertama ikhlas, yang kedua az-zikru bil ilmi. Zikirnya harus dengan ilmu. Berarti jangan asal-asalan. Setiap zikir lihat teksnya, lihat hurufnya, lihat panjang pendeknya. Kalau masalah idgham, masalah ikhfa itu khilafiyah dalam masalah zikir. Ya. Zikir maulid, zikir ratib, betul. Tapi kalau urusan panjang pendek dan hurufnya harus tetap terjaga. Nah, saya mengaji kepada salah satu mu'allim yang menghilangkan sir keberkahan dari zikir yang kita baca adalah bacanya yang asal-asal. Jadi kita baca misalkan apa tibil qulub, lihat hurufnya. Wah, di ujungnya setiap ujung hak besar lepaskan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tibil qulub wa dawaiha, hak besar.
Tibil qulub pakai po, ti, tu, bukan ti. Kita bacanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tibil qulub, salah makhraj. Hal itu bisa mengurangi sir barakah yang kita baca. Az-zikru bil ilm. Oh, lapasnya oh begini. Oh, buat melancarkan makhraj, buat membenarkan makhraj kita punya lidah perlu yang namanya ngaji. Perlu yang namanya ngaji. Buat memastikan kita punya lidah. Itu baru zikir. Gimana Al-Qur'an? Gimana Al-Qur'an? Zikir aja harus dijaga makhraj dan panjang pendeknya, apalagi Al-Qur'anul Karim. Kenapa? Kalau bacanya tidak dengan ilmu asal-asal akan mengurangi bahkan menghilangkan sir dari zikir yang dilapaskan oleh orang itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha pakai sin besar, shifaun shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha bodi wa dhiyaiha. Kita bacanya wa dhiyaiha jadi dah. Ghairil maghdubi jadi dah. Nah, ini pakai dot, dia penerang. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha pakai dot. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jadi apa yang kedua? Zikirnya harus dengan satu harus ikhlas, dua pakai ilmu. Ingat ya, ingat insya Allah. Yang ketiga, azikru bil istiqomah. Kalau zikirnya pengen datengin ketenangan harus perlu istiqomah. Dapat amalannya amalkan, baca sekian puluh, dibaca baru 2 minggu udah nagih, udah baca sampai 200 tapi belum begitu perubahan karena enggak istiqomah. Kenapa? Zikir cahaya masuk ke dalam hati. Hati kita penuh dengan noda. Setiap maksiat, satu maksiat itu noda dalam hati. Tebelnya luar biasa kita punya hati. Baru baca 2 minggu pengen nagih manfaat zikir. No. Lah menang banyak. Baru hadir 6 bulan minta berkah dari zikir dulu. Nggak bisa. Kenapa? Karena noda dalam hati kita tebelnya luar biasa. Kita maksiat luar biasa. Termasuk yang bicara ahli maksiat. Kok ahli maksiat Ustaz? Mata kita mungkin tadi pagi ini mandang mama lagi nyapu, ya kan? Kelihatan BH-nya, langsung kita punya kemaluan diri. Dosa. Itu baru mata. 2. Maksiat kemaluan. Belum kuping temen lagi gibah kita dengerin aja. 3. Dosa telinga. Ada orang lewat emang pelit banget orangnya, hujat dalam lidah kita. Si pelit lewat. 4. Dosa lidah kita. Sehari kita buat dosa. Pantas dalam sholat kita disuruh Astaghfirullahaladzim. Baru beri salam pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullah, langsung apa baca kita? Astagfirullah. Karena dari subuh sampai jual pasti kita buat dosa. Makanya alhamdulillah orang yang bisa sholat lazim, dihapus lagi sama istighfarnya. Nah, kita zikir perlu istiqomah. Baru jalan sholat duha, baru jalan 6 bulan, pengen lagi rezekinya banyak. No, perlu istiqomah. Istiqomah bertahun-tahun. Nah, kita minta sama Allah kan. Ada di doa ratib ada ya. Allahumma jamilna bil afiyah wassalama wa haqqina bit taqwa wal istiqomah. Insya mau ujian mau bagaimana? Wah, ini waktunya zikir nih. Ini waktunya taklim nih. Harus dipaksakan. Sekarang nggak cukup nawaitu doang. Nawaitu wal paksain. Insya kalau pengen ngejar istiqomah. Jadi yang ketiga azikru bil istiqomah. Insya pas zikir nih kehapus beberapa noda, zikir lagi kehapus beberapa noda, dikikis lama-lama tuh ya, semakin tipis
tipis, nanti akan semakin akan merasakan yang namanya ketentraman jiwa dan batin kita, insya Allah. Ya, jadi setiap amal soleh yang kita lakukan itu mengikis kita punya dosa. Alhamdulillah. Yang terakhir, yang keempat setelah istiqamah, at-tadabburu wa tafakkuru bil maknaihi, memikirkan dan mentadabbur akan maknanya. Ya, jadi kalau baca zikir usahakan tahu maknanya, minimal secara umum, global. Kalau kita belum bisa secara terperinci per kalimat secara umum, misalkan kita zikir baca ratib al-haddad, secara umum ratib al-haddad fungsinya adalah untuk terjauhnya, terhindar dari segala malapetaka, musibah, godaan, fitnah secara umum. Bicara terperinci per kalimat, la ilaha illallah apa artinya, syarikalah apa artinya, terperinci. Jadi minimal global secara Nah, kita ini luar biasa 30 maknanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulub, tibbil dokternya hati, obatnya hati, wa shifaiha, tibbil qulub wa dawaiha, dokter dan penawarnya hati. Maksudnya apa? Nyebut nama Rasulullah, obat hati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha, obat hati, nyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Tiap hari nyebut nama Rasul enggak? Lagi pusing ya, lagi marah, lagi sedih, selawat sama Nabi. Allahumma salli ala sayyidina. Dari mana? Tibbil qulub. Yang pertama, yang kedua, wa afiyatil abdani wa shifaiha, wa afiyah. Afiyah di sini bisa diartikan sehat, bisa diartikan selamat. Wa afiyatil abdan, badan, wa shifaiha, dan obatnya badan. Jadi apa? Penawar hati dan penawar jasad. Sakit badan dan sakit hati bisa diobati dengan selawat kepada Rasulullah sallallahu. Kemarin nih abang nih nggak datang tempat kita lagi meriang, lagi meriang sambil baca tibbil qulub. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha. Masya Allah. Ya bang, udah meriang nanti lama-lama karena fokus baca zikir. Yakin ya kira-kira? Ulama kita nggak mungkin menciptakan suatu zikir ini tidak ada maksud dan hikmah di dalamnya. Pasti beliau pernah merasakan hikmah dan manfaat. Jadi obat buat hati, obat buat badan. Wa nuril absar wa biyaiha, dan cahaya bagi mata dan penerang mata. Mata kita terang nih? Mata kalau terang pakai instru, terang di sini maksudnya adalah mata kita jeli, dapat mampu melihat mana perkara yang haram, mana perkara yang enggak haram. Itu maksudnya. Kalau orang lazim baca selawat sama Nabi, nanti matanya dijaga sama Allah Ta'ala. Jadi matanya pas ngeliat nih, perempuan puasa ke Maharaja ya, ada perempuan pada nongkrong di pinggir jalan ya, karena matanya lazim sama zikir, pas ngeliat astagfirullahaladzim, dijaga sama Allah. Ya, karena lidahnya sering zikir nih, lidah sering zikir nih, istiqomah zikir, pengen ngomongin orang kagak bisa. Kenapa? Ketika seorang dia zikir istiqomah tapi lain sisi mulutnya dipakai buat ghibah, nggak bakal mempan. Wala talbisul haqqa bil batil. Kalau udah melakukan suatu kebaikan, jangan kau campur dengan kemaksiatan, akan sia-sialah kebaikan-kebaikanmu. Na'udzubillah. Jaga, sayang zikir kita, sayang ngaji kita. Nanti kagak ada keberkah. Ada nggak orang yang rajinnya sholat tapi rajin ghibah? Ada nggak? Karena sholat yang memberikan faedah nur cahaya dalam kehidupan, karena dicampur dengan kemaksiatan. Na'udzubillah. Cukup. Yang keempat tadi apa?
harus berupaya mengetahui makna dan mentadabur. Oh, tibil qulub untuk obat hati, untuk obat badan saya, dan buat penerang cahaya mata saya. Jadi kalau kita lagi gundah, ya, lagi pusing, ya, lebih-lebih yang udah punya suami istri nih, ya, lagi ada masalah, lagi apa, ambil wudu, salat sunnah, langsung baca selawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, tibil qulub wa dawaiha. Lazim, pasti. Kalau lazim akan merasakan. Insya Allah majlis kita biar bisa turun rahmat dari Allah. Majlis kita bila pulang dari sini bisa ngerasain tentramnya jiwa kita. Ya, kalau hati udah tentram, pikiran tenang, nikmat nggak? Makannya pakai tempe sepotong nikmat nggak? Ya, mau rokoknya sebat-sebatan doang udah buntung PRW, sama kopi nikmat aja udah hati mah. Mau ente ke puncak tapi hati ente lagi pusing nggak bakal nikmat. Bener nggak, Ben? Perginya pakai Fortuner, ya, pacarnya cantik jelita kalah Marsanda. Bener nggak? Sampai ke puncak pakai nyewa, kamarnya mahal, pelayannya ada, mesen tinggal pakai HP, tapi palanya pusing, banyak masalah. Tidak ada kagak kenikmatan. Karena kenikmatan yang sesungguhnya adalah Allah berikan ketenangan dalam hati seseorang. Nah, ketenangan Allah berikan kepada seseorang ketika dia istiqomah bisa beramal soleh, dan tentunya dengan di antara amal soleh tersebut dengan zikir kepada Allah Subhanahu. Mudah-mudahan bisa istiqomah.